Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak, kawan-kawan semua, dan adik-adik yang akan mempelajari tentang teori peluang ini? Semoga baik-baik ya di sana. Dan dalam kali ini saya akan mempelajari atau memperjelaskan kepada kalian tentang teori peluang. Teori peluang dalam matematika kelas 12. Dalam teori peluang ini menjelaskan tentang kombinatorika, ada permutasi dan juga kombinasi. Nah, yang pertama kombinatorika ya. Salah satu bagian yang dibicarakan dalam kombinatorika adalah aturan pecacahan. Pada aturan pecacahan tersebut terdapat dua prinsip utama, yaitu ada perkalian, ada juga penambahan. Nah, yang pertama yaitu aturan perkalian dulu ya. Perkalian. Nah, perkalian itu sebagai contohnya, berapa banyaknya kejadian yang mungkin muncul jika dua dadu dilempar satu kali, sedangkan di dalam dadu tersebut kan ada 6 angka ya, atau 6 titik dadu, dan yang kedua yaitu 6 juga. Berarti lemparan dadu pertama dapat terjadi 6 kejadian, dan juga yang kedua yaitu 6 kejadian juga. Maka banyaknya kejadian yang mungkin muncul dalam dua dadu tersebut yaitu 6 dikali 6 yaitu 36 kejadian. Oke, yang kedua adalah aturan penambahan. Aturan penambahan sebagai contoh, di dalam kantong terdapat 10 kelereng berwarna merah, 7 kelereng berwarna hijau, 5 kelereng berwarna kuning, dan 3 kelereng berwarna biru. Oke, berapakah banyaknya kemungkinan untuk mengambil satu kelereng berwarna merah, atau hijau, atau kuning, ataupun biru? Nah, sebagai untuk menjawabnya, kita harus membedakan keempat tersebut. Berarti ada 4 kejadian ya. Kejadian pertama kita contohkan yaitu kelereng merah yang mempunyai 10 kelereng. Kejadian kedua yaitu warna hijau, berarti ada 7 kelereng dan menjadi 7 cara. Kejadian ketiga ya harusnya yaitu kuning yaitu ada 5 kelereng atau 5 cara. Kejadian keempat mengambil kelereng warna biru, yaitu dapat 3 kelereng atau 3 cara. Jadi banyaknya cara mengambil satu kelereng warna merah ataupun hijau ataupun kuning ataupun biru, kita tambahkan saja semuanya. Berarti 10 ditambah 7 ditambah 5 ditambah 3 yaitu 25 cara. Oke, yang ketiga adalah aturan pengisian tempat. Pengisian tempat itu dimisalkan ada 5 ya, angka 1 sampai 5. Untuk menentukan banyaknya bilangan yang dapat disusun yang terdiri atas 5 angka berbeda, berarti 5 angka berbeda, 5 dikali 4 dikali 3 kali 2 kali 1. Jika tersedia n unsur itu banyaknya data ya, banyaknya data dari unsur berbeda, maka banyaknya susunan yang terdiri atas n unsur berbeda. Maka rumusnya seperti ini. Nah, sebagai contoh ya, terhalang nih. Sebagai contohnya, sekolah akan menanam 4 jenis bunga. Bebas nih 4 jenis bunganya, mau jenis apa aja. Nah, 2 pot bunga ya. Pada 2 pot bunganya kita beri warna saja ya, mau putih ataupun biru. Berapa banyak pasangan jenis bunga, pot bunga yang dapat disusun? Berarti kita dijawabnya yang pertama bisa menggunakan cara tabel. Seperti yang kalian lihat ya di sini tabelnya nih. Berarti kita harus jenis bunganya dulu, mau jenis bunga apa, mau mawar melati seperti yang ada di tabel, kamboja, matahari, ataupun mau bunga lainnya ya. Nah, kalau jenis potnya di sini memakai putih dan biru. Kalian bebas mau warna merah lagi, mau warna selain dari merah itu boleh saja ya. Nah, bagaimana sih menyelesaikannya? Oke, berarti kalau misalkan kita mempunyai mawar ini kita misalkan M, melati L, kamboja K, matahari T. Nah, kalau putih itu kita misalkan P, kok salah sih? Oh, enggak. P, dan untuk satu lagi kita misalkan biru yaitu B. Oke, maka kalau kita gabungkan ya, kalau misalkan kita ingin menghitungnya berapa kejadian dari semua ini antara jenis pot dan bunga, kita campurkan misalkan mawar dengan
pot putih berarti MP, mawar dengan pot biru berarti MB, dan sampaikan T atau matahari putih dan matahari biru ya. Oke, berarti kita akan mengetahui kalau sudah seperti ini ya dalam tabel ini. Nah, pasangan jenis bunga yang dapat disusun pada dua pot bunga yang berbeda ada 4 dikali 2, 4 dari mana? 4 itu dari jenis bunga. Jenis bunganya kan kalian bebas nih. Ini. Terus 2-nya dari mana? Dari putih dan biru. Berarti 4 dikali 2 berapa? 8 ya. 8 cara. Coba dihitung. Ada 8 cara nggak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gitu. Tuliskan di sini. Nah, yang kedua, dengan cara yang kedua yaitu dengan diagram. Kalian ingatkan diagram pohon seperti yang di SD nih. Diagram pohon-pohon gitu kayak pohon faktor. Nah, ini juga sama dengan diagram pohon ini. Nah, gimana sih cara menyelesaikan? Sama saja seperti tabel, namun yang membedakannya itu kita membuat dulu jenis bunga di sininya, jenis pot, jenis bunga yang dipilih ya kalian apa? Misalkan kayak seperti atas ya, berarti dimisalkan ini M mawar, L melati, K kamboja, T matahari. Berarti jenis potnya yaitu ada putih, ada biru. Yes. Berarti semua dalam jenis ini ada putih dan biru, sampaikan matahari. Dihasilkan berarti M bunga mawar, jenis potnya putih berarti MP, bunga mawar jenis potnya biru berarti MB, dan sampaikan matahari ya. Dan jadi dari diagram pohon di atas tampak ada 8 cara. 8 caranya kita masukkan yang dari hasil ini. Tulis saja di sini ya. Oke. Nah, selain dari itu, yang ketiga yaitu pasangan berurutan. Nih, lebih gampang sih pasangan berurutan juga. Nah, untuk pasangan berurutan, berarti kita misalkan himpunan A yaitu himpunan jenis bunga ya, dan yang B yaitu himpunan jenis pot. Misalkan nih di sini jenis bunganya itu ada mawar, melati, KT yang saya jelaskan sebelumnya, dan jenis potnya ada 2 ya, jenis putih dan biru. Himpunan pasangan berurutan dari himpunan A dan himpunan B dapat ditulis seperti yang di atas ya, berarti M dikali P, M dikali P, E, M ke B, L ke P, L ke B, dan lain sebagainya. Jadi ada berapa sampai kan ke T-nya, berarti ada 8 pasangan ya, berarti 8 pasang atau cara. Yang selanjutnya yaitu permutasi. Permutasi adalah susunan unsur-unsur atau elemen dengan memperhatikan urutan atau pengulangan tidak dimungkinkan. Tidak ada unsur yang sama atau kembar, berarti kita permutasi itu melihatnya dari urutannya ya. Definisi dan notasi faktorialnya adalah hasil perkalian semua bilangan asli mulai dari 1 sampai dengan N. N itu bisa sampai terakhirnya itu di mana ya, dan N itu biasanya di banyaknya data. Disebut N faktorial atau ditulis dengan N tanda seru ya. Bentuk umum dari notasi faktorial. Nih, bentuk umum notasi faktorialnya itu ini. Nah, selanjutnya ingat 1 faktorial itu sama dengan 1 dan 0 faktorial itu sama dengan 1. Jadi 1 faktorial ataupun 0 faktorial yaitu 1 nilainya. Oke, permutasi itu ada beberapa macam ya. Yang pertama yaitu permutasi N unsur diambil dari N unsur K sama dengan N. Yang ditulisnya itu P permutasi N ke N atau sama dengan N faktorial. Nah, sebagai contohnya yaitu berapakah permutasi dari 3 objek yang berbeda. Kalian boleh nih 3 objeknya mau apa. Misalkan yang gampang ya alfabet. Alfabetnya itu ada A, B, dan C. Nah, misalkan ketiga objek di atas adalah A, B, C. Maka 3 ke 3, N-nya 3. Si N itu satunya lagi 3. Sama dengan 3 faktorial. Kalau 3 faktorial itu, ingat
Rumusnya itu 3 dikali 2 dikali 1 sama dengan 6. Jadi ada 6 permutasi atau 6 cara yang membuat ketiga objek tersebut. Nah, seperti ini ya. A, C, C, dan lain sebagainya. Oke, yang kedua, permutasi dari unsur yang berbeda. Nih, sebagai contohnya ini. Sebagai rumusnya ya. Nah, untuk contohnya lihat di bawah. Contoh, dari angka 1, 2, sampai 5 akan disusun bilangan 3 angka dengan angka tak berulang. Lalu, banyaknya bilangan yang dapat dibuat merupakan permutasi R sama dengan 3 dan N sama dengan 5. R dari mana? 3 angka. N dari mana? Banyaknya data ini, angkanya. Oke, jadi banyaknya bilangan yang dapat dibuat, masukkan rumus yang tadi ini. Masukkan, berarti berapa N-nya? 5 faktorial kan ya, 5 faktorial. N dikurangi berapa? 5 faktorial dikurangi yang tadi 3 angka yang berulang. 3 tidak berulang ya. Faktorial berarti sama dengan 5 faktorial per 5 dikurangi 3 berapa? 2 ya, 2 faktorial. Lalu, bentar ya, hapus dulu. Berarti hasilnya 5. Kok gak bisa sih? Berarti 5 faktorial per 2 faktorial sama dengan 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 faktorial. Biar disamakan sama yang di bawah ya. 2 faktorial. 2-nya kita coret, berarti yang hasilnya 5 dikali 4 dikali 3 nih, sama-sama yang kayak gini. Berarti 5 kali 4 berapa? 20. 20 dikali 3 berapa? 60. Hasilnya 60. Gitu ya. Untuk permutasi dari unsur yang berbeda. Oke, yang ke berapa sekarang? Yang ketiga, permutasi dari beberapa unsur yang sama. Beberapa unsur yang sama itu seperti kita menentukan Kalimantan atau apa ya, banyaknya kata dari lolos, banyaknya kata dari misalkan meja ataupun lemari. Misalkan di sini ada beberapa permutasi dari huruf, seperti ada huruf yang sama gitu. Nah, pada kata mami nih. Nah, dalam permutasi dari unsur yang sama ini dirumuskan seperti ini. Nah, untuk menjawab dari kata mami itu terdapat huruf yang sama, ada M-nya ya. M-nya ada 3. Benar kan? Ada M-nya ada 3, mami. Oke, huruf M tersebut dibedakan yaitu M1, M2, dan M3. Maka ada 5 faktorial dari kata mami ya. Berarti 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Berarti hasilnya berapa? 120. Oke, permutasi dari huruf M1, A, M2, M3, dan 1. Perhatikan. Nih, ada M1, M2, M3, A1, AI ya. AI, M2, M3, M1 dibalikan. Dan dibalikan juga ini. Ini berbeda-beda ya urutannya. Namun si unsurnya yang sama atau si kata huruf yang sama, hurufnya yang sama. Nah, jika indeks pada huruf M dihapus, maka keenam permutasi tersebut menjadi sama, yaitu MMAI. Keenam permutasi tersebut berasal dari kenyataan bahwa ada 3 faktorial sama dengan 6. Dari mana sih 3 faktorial? Dari M. M-nya kan ada 3, berarti 3 faktorial. Nah, 6 cara yang berbeda dari penempatan 3M pada posisi pertama permutasi. Nah, jadi ada 5 faktorial. 5 faktorialnya itu dari kata mami. Nih, yang ini ya. Berarti 3 faktorial dari mana? 3 faktorial dari M, M1, M2, M3. Lalu 1 faktorial dari mana? Dari huruf A. 1 faktorial lagi dari huruf A, dari I. Jadi 5 faktorial itu berarti misalkan gini ya, di sini nih.
5 faktorial per 3 faktorial dikali 1 faktorial dikali 1 faktorial. Sama dengan sampaikan 3 faktorial ini. Berarti 5 kali 4 kali 3 faktorial per 3 faktorial kali 1 dikali 1. 3 faktorial kita coret. Berarti 5 kali 4 berapa? 20. Berarti ada 20 permutasi yang dapat dibentuk dari kata mami. Kenapa 20? Kan 5 kali 4 20. 20 dibagi 1 20 kan ya. Saya 20 permutasi. Nah, selanjutnya yaitu permutasi siklis atau melingkar. Ingat ya, kalau permutasi siklis itu yang ditanyainnya kayak yang meja melingkar, terus kita duduknya yang melingkar, dan ya seperti yang lingkaran-lingkaran lah ya. Jika susunan unsur berbentuk melingkar, maka dapat diselesaikan dengan ini nih rumusnya. Oke. Contohnya ya, berapa banyak cara duduk dalam suatu rapat yang dihadiri 5 orang apabila susunan tempat duduknya itu melingkar. Nah, berarti berapa sih, ada berapa? 5 orang. N-nya 5 orang. Nih, N dikurangi 1. 5 orang dari tempat duduknya berbentuk lingkaran, berarti siklis ya kalau lingkaran. Cara duduknya di suatu apa ini? Rapat. Berarti kan melingkar itu bisa di bangku 1, bangku 2 atau 3 ataupun 4. Berarti 5 dikurangi 1 tempat itu. Berarti 5 dikurangi 1 berapa? 4 faktorial. 4 faktorial itu 4 dikali 3 dikali 2 kali 1. Berapa hasilnya? 24 cara. Oke. Yang kelima yaitu permutasi berulang. Permutasi berulang ini dirumuskan seperti yang di sini ya. Contoh, berapa banyak susunan 2 huruf himpunan kami jika unsur-unsur tersebut boleh berulang. Nah, seperti contohnya ada di gambar ini ya, kami. Berarti K bisa A, K bisa A, bisa M, bisa I. Begitupun A bisa K, bisa A, M, atau I. Ini KK atau KA. Nah, ini KM, ini hasil dari si K ini dan ini. Nah, berarti ya ada 16 cara atau P berulang. Berarti NK-nya N-nya berapa katanya? Ada 4 ya, ada K, ada A, ada E, ada M, ada I. Berarti 4 dikuadratkan. Dikuadratkan berarti hasilnya berapa? 16. 4 dikuadratkan hasilnya berapa? 16. Kenapa 16? Kan boleh berulang. Coba aja di sini dilihat dari tabelnya, diagram pohon kan ya itu. Hitung saja dari sini nih. Hitung aja di sini. Nah, dari hasilnya. Oke, yang terakhir yaitu kombinasi. Kombinasi susunan dari semua atau bagian elemen dari suatu himpunan yang tidak mementingkan urutan. Kalau permutasi itu harus mementingkan urutan ya. Nah, kalau kombinasi ini tidak. Seperti rumusnya ini nih. Rumusnya yang ada merahnya ya. Nah, sebagai contohnya itu suatu tim basket terdiri dari 5 orang yang akan dipilih dari 12 orang. Berapa macam susunan tim basket dapat dipilih? Nah, untuk urutannya kan kalau tim basket nggak bakalan berurutan ya, secara acak gitu. Gak mungkin kan sama orang-orang itu aja. Nah, kalau kombinasi ini berarti kan lihat ya di rumusnya itu C ini berarti N faktorialnya berapa? Berarti 12 orang faktorial. Bukan 12 orang faktorial. Berarti C R ke R nih. Berarti C R-nya itu R atasnya itu ke 12 ya. Nah, 5 kalau untuk 5 itu kan untuk di basketnya berarti di bawahnya ya 5. Berarti ini untuk banyaknya semua si orangnya yang mau dipilih, ini 5 orang yang akan dipilih gitu. Berarti masukkan saja N-nya kan 12 nih.
5 faktorial dari mana? Ini N. R-nya itu kan ini 5. Berarti 5 faktorial. Oke, N dikurangi R. N-nya itu berapa tadi? 5 ya. R-nya itu berapa coba? Berapa yo? R-nya itu 12 ya. 5 ya R-nya itu. R-nya itu 5. Terus kehapus ya yang barusan. Terus N-nya itu 12 nih. Oke, berarti 12 faktorial per 5 faktorial. 12 dikurangi 5, 7 ya. Nih. 7 faktorial. Berarti 12 faktorial dikali 11, 10, 9, sampai 7 faktorial nih yang paling besar. Agar bisa dicoret nih, 7 dicoret. Berarti 5 faktorial, berarti 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Oke, berarti kali 7 faktorial. Oke, berarti 10. Ini bisa dibagi-bagi juga ya. Misalkan 9 dibagi 3 kan nih. Terus kecoret, jangan dibulatin. 9, 3. Berarti hasilnya 3. Terus simpan di situ 3. Ini 7 udah habis ya. 8 dibagi 4, 2. Tulis di situ 2. 10 dibagi 5, 2 juga ya. Tapi ini 3 dikali 2. Beda ya, 3 kali 2. Atau enggak satu-satu aja bisa semuanya dijumlahin. Lalu dibagi yang di bawah. Oh iya, bisa ini 3 faktor 3 ya. Ini 3 di bawah 3, 2 di 2. 10 dibagi 5 berarti 2 ya. 2 berarti ya tinggal masukin semuanya, berarti tinggal hasilnya 12 kali 11 dikali 3 dikali 2 hasilnya berapa? 792. Oke, jadi pengambilan untuk 5 orang pemain itu dari 12 orang calon pemain dengan 92 cara. Boleh ya, tidak mengacu dari langsung coret-coret seperti itu. Boleh kalian satu-satu, misalkan 12 sampai 6 faktorial ini untuk mempermudah kalian saja ya. Oke. Terima kasih untuk melihat dan mempelajari tentang teori peluang ini. Semoga bermanfaat ya. Dan terakhir, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like and subscribe.